Balik lagi nih ke channel BP Review. Kali ini kita akan bahas yang lagi rame diperbincangkan di media tentang penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang kita kenal sebagai Brigadir J. Kita simak yuk dari awal gimana ceritanya. Jadi biar pada paham, oke? Jadi diawali dengan pelaporan kasus tembak-menembak antara polisi dengan polisi lainnya dan dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Diketahui korban bernama Brigadir J dan melakukan tembak-menembak dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Lengkap banget ya namanya. Atau kita kenal sebagai Barada E pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 5 sore. Kejadian ini terjadi di rumah dinas Kadif Propam bernama Ferdi Sambo atau kita kenal sebagai FS, di mana Brigadir J dan Brigadir E ini adalah ajudan dari si FS. Dan peristiwa ini dilaporkan di tanggal 11 Juli 2022. Lah, selama 3 hari kemana ya? Padahal kejadian di rumah seorang Kadif Propam. Biar nggak pada bingung, aku jelasin dikit nih ya. Kadif Propam adalah singkatan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Nah, divisi ini dinaungi oleh Mabes Polri. Kalau Mabes Polri kita tahu lah ya, nggak usah dijabarkan lagi. Dan Kepala Divisi memiliki bintang 2. Jadi kalian bisa bayangin nggak, seorang jenderal berbintang 2 dan seorang Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan aja melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya 3 hari setelah kejadian. Agak sedikit aneh kan ya. Nah, diketahui pada isi laporan Barada J dikatakan tengah melakukan pelecehan seksual kepada istri FS yang berada di lantai 2. Dan segera setelah itu istri FS berteriak dan meminta tolong. Dengan sigap Barada E melakukan perlawanan dengan Brigadir J dan menembaknya selama 5 kali. Dan semua tetap tepat sasaran. Sementara semua tembakan Brigadir J meleset ke dinding. Dan istri FS atau ibu PC meminta pelindungan LPSK tapi nggak pernah hadir. Kembali ke laporan yang dikatakan kasus tembak-menembak. Oke, kita ketahui korban adalah Brigadir dan yang menembak adalah Barada. Sementara Brigadir pangkatnya lebih tinggi dari Barada. Jadi semakin ngaco nggak menurut lu pada? Oke lah, lanjutlah ke cerita. Setelah itu, mayat Brigadir J langsung diantarkan ke Jambi, di mana disinilah keluarga Brigadir J bertempat tinggal. Dan ketika mayatnya sampai di rumah, Brigjen Pol Hendra Kurniawan melarang pihak keluarga untuk membuka peti matinya. Kan agak aneh ya. Gimana kalau isinya ternyata batu atau ya udahlah ya, nggak usah berpikiran aneh-aneh, nggak usah berhamsus yang aneh-aneh lah. Yang penting kita ikutin aja alurnya, oke? Setelah mayatnya Brigadir J diantarkan ke rumah orang tuanya, dan karena mungkin bau yang mulai menyengat keluar dari peti itu, keluarga berinisiatif untuk menambahkan formalin. Dan ketika itu juga peti harus dibuka dan keluarga segera merekam tubuh Brigadir J yang terpaku kaku di peti mati dan penuh dengan beberapa luka di wajahnya. Agak mengerikan sih ya. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ditambahin formalin? Kenapa nggak langsung dikubur aja? Karena di adat Batak itu ada beberapa acara adat dan doa yang harus dilakukan sebelum ke penguburan jasad. Jadi biasanya di adat Batak itu setelah meninggal, jasad akan diformalin untuk beberapa hari. Tergantung permintaan keluarga, karena hanya keluargalah yang tahu berapa lama jasad akan didoakan di rumah mereka, lalu dikebumikan. Setelah itu dikatakan juga bahwa otopsi sudah dilakukan kepada Brigadir J sebelum diantarkan ke pihak keluarga. Nah, karena berita ini di blow up sama netizen kita, ini prestasi banget nih sama netizen kita, dan jadi trending topik. Akhirnya presiden pun angkat bicara dan memerintahkan jajarannya untuk membuka lebar-lebar apa yang tengah terjadi. Dengan sigap, Kapolri membentuk tim untuk memecahkan kasus ini. Kapolri Listio Sigit membentuk 2 tim untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir Yosua, tim khusus dan Irsus Polri.
Dan untuk sementara FS dan 15 perwira lainnya dimutasi ke Yanma, di mana Yanma ini adalah divisi yang tugasnya melayani kebutuhan Polri. Konon katanya divisi ini adalah tempat pembuangan, tanda kutip ya, pembuangan personil yang bermasalah. Dan FS pun dimintain keterangan dan dengan tegas mengatakan meminta maaf kepada institusi Polri terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3 dan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Dan itu semua terlepas dari apa yang telah Brigadir Joshua dilakukan kepada istri dan keluarganya, kata Irjen FS, dan meminta doa kepada masyarakat supaya mendoakan istri dan anak-anaknya untuk cepat pulih dari trauma yang mereka alami dari kasus ini. Lalu penyelidikan pun mulai dilakukan dan ternyata CCTV di tempat kejadian sudah nggak ada. Katanya rusak tersambar petir dan DNA juga tidak terdeteksi. Agak aneh ya. Gak lama kemudian Baradae dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena melakukan pembunuhan. Dan di situ Baradae masih bersikukuh menembak Brigadir J untuk membela istri FS. Gak lama kemudian pihak pengacara Baradae mundur dan digantikan oleh pengacara baru bernama Deolipa Yumara. Kenapa ya kira-kira pengacara Baradae mundur? Ya pikir sendiri aja deh. Apa mungkin karena namanya Deolipa Yumara bukan Yumari? Canda ya. Keesokan harinya setelah pengacara baru Deolipa Yumara menjadi pengacara Baradae, dia pun mengumumkan ke publik bahwa Baradae sudah mengakui semuanya dan dia memang menembak Brigadir J, tapi atas perintah atasan. Nah, atasan di sini tidak disebutkan atasan langsung atau atasannya atasan. Ya hanya Tuhanlah yang tahu ya kan. Dan langsunglah keesokan harinya FS dijadikan tersangka. Dan karena kasus ini cepat terungkap, Mahfud MD pun berbicara. Senang dengan pengacara Baradae. Dengan gayanya yang necis, dia bisa membuat Baradae mengakui semuanya. Tapi tidak senada dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Agus Andrianto. Dia mengatakan itu semua nggak fair. Tim Sus juga bekerja dalam hal ini, tapi dia koar-koar ke media seolah-olah menjadi pahlawan. Setelah itu penyelidikan berlanjut dan penambahan tersangka pun terjadi, yaitu Brigadir RR atau yang kita kenal sebagai Ricky Rizal dan KM. Total yang sudah dijadikan tersangka menjadi 4 orang dan penyelidikan pun berlanjut. Tim Sus mendapatkan bahwa CCTV sudah ditemukan dan di situ terlihat rekaman aktivitas FS, Brigadir Z dan Ibu PC dan ajudan lainnya setelah sampai di rumah dinas Duren 3. Dan Baradae pun mencabut kuasanya kepada Deolipa. Entah apa yang terjadi sampai dia mengganti pengacaranya lagi. Dan gak berselang lama pemeriksaan terhadap FS pun dimulai, lalu dijadikan tersangka dan ibu juga dan menghadapi sidang kode etik karena FS terbukti melakukan pelanggaran dengan menghalang-halangi penyidik dalam mendapatkan keadilan. Gak lama dari itu Ibu PC pun dijadikan tersangka dan ditahan di Makobrimob. Tapi Ibu PC tetap bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual sehingga banyak aktivis yang bicara. Bahkan guru besar UI pun mengatakan Ibu PC seperti bersandiwara. Gak lama kemudian rekonstruksi pun dilakukan, di mana di situ RR pertama kali bertemu dengan FS. Aduh serem ya. Dan Baradae kecewa karena semua adegan yang dilakukan tidak sama dengan apa yang terjadi menurut RR. Dan pengacara Brigadir J tidak diperbolehkan mengikuti rekonstruksi. Agak aneh sih ya. Di sidang kode etik, FS pun dijatuhi hukuman PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dan Irjen FS pun mengajukan banding sesuai dengan haknya. Dan Ibu PC, istri ex Kadif Propam Polri ini telah dicecar sebanyak 23 pertanyaan oleh penyidik dan mengkonfrontir terhadap tersangka lain kecuali suaminya Irjen FS.
Dan akhirnya Ibu PC pun ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ditahan, cuma dihimbau untuk melakukan wajib lapor 2 kali dalam seminggu karena alasan kemanusiaan. Karena anaknya masih kecil dan Ibu PC sedang sakit. Agak lucu sih ya. Kalian ingat gak kasusnya Vanessa Angel ketika kena jerat hukum kasus narkoba? Dengan alasan yang sama, Vanessa tetap ditahan. Dan kalian juga ingat kasus Angelina Sonda yang korupsi itu. Dia juga tetap ditahan dengan alasan yang sama. Jadi ya begitulah ya, no comment lah ya. Sampai berita ini diturunkan, Polri telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat, orang Batak nih. Kelima orang itu yakni Irjen FS, Brib KRR, Barada RE, Kuat Ma'ruf, dan Ibu PC. Sampai di situ dulu perkembangan kasus Brigadir J. Nanti kita akan bahas lagi untuk update berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang mau kita bahas. Kalau kalian malas membaca, malas menonton, aku akan bahas di sini. Kalian tinggal tonton saja, oke? Sampai jumpa di uploadan video berikutnya. Bye.